amalan-amalan yang paling utama. Amalan-amalan yang paling utama pada bulan Rajab, termasuk bagian dari 4 bulan yang dimuliakan itu, adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah, ya, memperbanyak interaksi kita ke masjid, memperbanyak interaksi ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu dia. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rajab ini disebut dengan gelar Syahrullah, bulan Allah. Kalau bulan Sya'ban, Syahrun Nabi. Kalau bulan Ramadan, Syahru Ummati, syahr umat. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala disampaikan di dalam tafsir, bukan Allah yang menampakkan, tapi cahayanya yang sedikit, diberikan cahaya Allah sedikit saja ke gunung ini. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka Allah menampakkan cahayanya sedikit saja. Cahaya yang di dalam tafsir itu disebutkan ini qadrun, mulai seujung kuku, dalam bahasa Indonesianya seperti itu, ya. Lil jabali, kepada gunung itu, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gunung itu kemudian hancur lebur. Kenapa? Tidak sanggup melihat zat atau cahaya, bukan zat Allah, cahaya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, taufik, rezeki, kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan terkhusus kenikmatan iman, kenikmatan ketakwaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga ketakwaan hati kita, dan senantiasa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah takwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bahwa hakikat daripada ketakwaan yang benar itu adalah apa yang ada di dalam hati, kondisi hati, ya. Nah, kondisi hati seseorang itulah yang sebenarnya disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa letak ketakwaan itu ada pada hati. Meskipun kadang terlihat pada amal-amal perbuatan, tapi amal-amal perbuatan itu didorong oleh hati manusia. Ketakwaan yang ada di dalam hati mendorong orang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Perkataannya bagus, amal-amalnya juga bagus. Perkataan yang bagus, amal yang bagus, sikap yang bagus, dan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang bagus itu didorong oleh ketakwaan yang ada di dalam hati, ya. Jadi
Yang sebenarnya ketakwaan itu bukan pada lahiriahnya. Lahiriah itu adalah sesuatu yang muncul kemudian. Ya. Kadang ketakwaan muncul pada perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat, dan kadang ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui kadarnya oleh manusia yang lain. Makanya kita tidak bisa mengukur, oh ini orang bertakwa, orang tidak bertakwa dan lain sebagainya. Ya. Oh ini orang mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah. Kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Kadang orangnya biasa, dianggap sepele di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi ia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Takwanya nggak kelihatan. Dia bukan ustadz, dia bukan orang ahli agama, tapi ketakwaannya luar biasa. Di mana ketakwaannya? At-taqwa hahuna, ya, at-taqwa hahuna. Meskipun ketakwaan yang ada di dalam hati ini mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang dilihat. Ya. Makanya at-taqwa hahuna mengingatkan kepada kita agar kita tidak menilai orang dari luarnya saja. Karena kemuliaan manusia itu ukurannya apa, Pak? Bu? Ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, paling mulia di antara kalian, ya, indallah, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa bagaimana, Pak? Yang kelihatan semua perbuatannya? Enggak, kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Ya. Ya. Jadi yang kelihatan bagaimana? Ya bagus. Yang nggak kelihatan bagaimana? Bagus juga, urusannya dia sama Allah, gitu loh. Urusannya dia sama Allah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya salah satu bagian dari ketakwaan itu adalah kalau dalam surat Al-Hajj disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini bagian, ya. Bagian dari ketakwaan itu. Apa bagian dari ketakwaan? Adalah rasa pengagungan yang ada di dalam diri. Rasa pengagungan yang ada di dalam diri. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, yu'azzim, mengagungkan di dalam dirinya itu, dia mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, syairah-syairah Allah, simbol-simbol keagamaan. Fa innaha min taqwal qulub, itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan, Pak. Termasuk syiar itu apa? Termasuk syiar itu masjid contohnya. Ada dua orang sama-sama memandangi masjid, yang dilihat masjidnya sama, posisi berdirinya sama. Ya, di ujung sana contohnya orang pada ngeliatin dua orang nih. Tapi apakah sama kadarnya? Beda. Ada orang yang lihat masjid itu biasa-biasa saja, seperti bangunan-bangunan biasa gitu. Oh ini masjid, iya Pak. Jadi apa itu masjid? Oh masjid itu ya bangunan Pak, ya biasa seperti bangunan di samping itu kan ada bangunan juga. Di sana ada gedung. Ini ada bangunan juga, ini sama seperti bangunan, artinya sama-sama bangunan. Tapi yang satu lain dia melihatnya Pak, mengagungkannya lain. Contohnya dia ngelihat masjid itu, Masya Allah, ini adalah rumah Allah. Ia harus megah. Ia adalah tempat di mana Allah disebut. Ia adalah tempat di mana orang sujud rukuk. Kan beda kualitasnya Pak, betul Pak RW?
Dua orang sama-sama melihat dari sudut sana, tapi yang membedakan apa Pak? Yang dilihat sama nggak Pak objeknya Pak? Sama Bu ya, Masjid Syuhada sama yang dilihat, tapi kualitas hatinya sama enggak? Beda. Yang satu dia melihat masjid itu seperti bangunan biasa, yang satu melihat masjid dengan pengagungan, maka kualitasnya berbeda. Nah, bagian dari ketakwaan itu adalah kondisi hati itu. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka manusia itu tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Jadi seharusnya bagaimana? Saya akan memberikan beberapa contoh biar lebih jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Quran di hadapan kita ini sama nih Pak, ya kan? Masing-masing kita punya Quran nih. Betul Pak? Masing-masing kita punya Quran. Tapi sikap setiap pribadi terhadap Quran berbeda-beda. Ya. Sikapnya terhadap Quran berbeda. Ini contoh saya di dalam Al-Quran sebutkan ya, bagaimana kondisi mengagungkan firman Allah dengan sebenar-benarnya. Ini kita lihat dalam Al-Quran contohnya, Pak Haji. Ini Pak Haji sering membacanya. Lau anzalna apa? Hadzal Qur'ana ala jabalin. Terus Pak Imam, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kalau mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi gunung ini dia mengetahui tentang kadar dan kehormatan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga apa yang terjadi? Allah mengatakan, lau anzalna hadzal Qur'an, kalau Al-Quran ini kami turunkan alal jabali, kepada gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu, sungguh engkau akan melihat gunung itu. Apa itu? Khasyian mutasaddian. Khusyuk, mutasaddi, tasadda itu artinya terbelah dia. Dari apa? Dari rasa takut kepada Allah. Itu Pak Liman. Jadi kondisinya penghormatan terhadap kalamullah ini berbeda-beda. Semakin orang hatinya bertakwa, semakin orang hatinya bertakwa, maka semakin hatinya akan mengagungkan sesuatu dengan sebenar-benarnya, meskipun tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Karena apa? Karena manusia itu adalah zoluman jahula. Itu Pak. Bayangkan Pak. Ini bayangkan. Gunung diberikan Al-Quran, apa itu? Hancur dia. Gunung diberikan Al-Quran hancur. Kenapa? Enggak sanggup menahan kehormatan dan keagungan Al-Quran. Tapi manusia bawa Quran biasa nih Pak. Ya kan? Bawa Quran biasa. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, semakin hati orang bertakwa, semakin ia mempunyai sikap yang berbeda dengan Al-Quran. Ya. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini ya, pada saat Rasulullah sakit itu, pada saat Rasulullah SAW sakit itu, meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi disarankan oleh
putrinya, siapa putrinya? Sayyidah Aisyah. Jangan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu baca Quran tidak tahan dia menangis terus. Nah, itu contohnya. Jadi sikapnya, ketakwaan yang ada di dalam diri itu levelnya beda-beda gitu. Levelnya beda-beda. Contoh di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah SAW tidak berani melewati tempat di mana kaum Nabi Lut itu dimusnahkan. Ya. Kenapa? Karena bayangannya itu apa? Bayangannya itu adalah, ya Allah, ini adalah tempat di mana Engkau menyiksa mereka. Pengagungan. Tapi sekarang lain, saya tengok, pada tahun berapa tuh yang di Jogja meletus itu Pak? Mbah Marijan itu Pak? 2010 Pak ya? 2010 Pak, setelah meletus apa itu Pak? Gunung Merapi itu. Saya kan ke sana juga. Saya ke sana itu naik melihat ke tempatnya Mbah Marijan apa semua. Tapi suasananya lain Pak. Belum lama ada musibah, tapi apa yang dilakukan oleh orang? Yang dilakukan oleh orang berfoto-foto Pak. Nah itu contohnya. Jadi bahwa betapa keagungan musibah yang Allah berikan itu tak terasa di dalam diri gitu loh. Itu fenomena gitu. Ya kadang tempat-tempat musibah itu yang seharusnya kalau dalam panduan Rasul itu, kalau kita berada di tempat-tempat musibah itu yang bahwa ya dirasakan betapa Allah itu memberikan musibah kepada orang, kepada suatu kaum, mengambil sebuah pelajaran. Ya. Saya juga pada tahun lupa saya yang waktu kejadian di Sumbar itu Pak, yang gempa itu apa? Yang ada satu kampung tertelan itu semua Pak. Itu ya. Saya juga ke sana kemarin beberapa waktu lalu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan? Yang seharusnya kita itu adalah ketika datang ke tempat-tempat musibah dan lain sebagainya, maka kita harus merasakan ya Allah betapa Allah memberikan ujian, betapa Allah memberikan musibah. Foto boleh, cuman jangan kemudian berselfie yang kemudian seolah-olah tidak ada rasa apapun itu Pak. Ya Pak ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat mendung, itu kan kalau kita senang ya Pak ya, mendung nih alhamdulillah, adem tidak panas lagi. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung lain lagi, rasanya ya Allah, ini yang mau turun air atau batu? Ya Pak, ini yang akan turun itu air atau batu? Jadi lain. Ada ulama-ulama ya, orang-orang soleh yang hatinya sangat lembut apa semua lain sebagainya ya. Melihat sesuatu tapi yang dimaknai lain. Nah, inilah contoh Bapak Ibu rahimakumullah, contoh yang dimaksud dengan takwal qulub, pengagungkan yang ada di dalam hati ya. Ini kadang kalau kita di tengah-tengah masyarakat kita ini kadang juga kita takziah. Apa yang harus dilakukan oleh takziah? Seharusnya adalah ini seharusnya gitu ya. Pengagungan memaknai ya Allah, ini ruh ini kemana? Ya Allah, bagaimanalah nasibnya ini? Ya Allah, apa yang terjadi? Ya Allah, ya Allah. Pengagungan sehingga benar-benar ya. Wa kafa bil mauti aidzatan wa kafa bil mauti aidzatan. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Jadi kemampuan hati untuk memaknai yang sebenar-benarnya. Tapi kadang di takziah ngobrol ketawa-ketawa apa semua lain sebagainya. Ya bukannya ini bab lain nih Pak ya. Jadi bukannya haram Pak. Ya enggak haram, bukan haram gitu. Ya ketemu kawan apa semua. Tapi kalau terlalu banyak tawa-ketawa, terlalu banyak apa bercanda-bercanda dalam kondisi takziah, itu di satu sisi tidak etis. Di sisi lain seharusnya ketika kita melihat kematian dan lain sebagainya kita memaknai. Itu Pak ya. Kita memaknai tentang kematian itu karena at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada pada
dalam hati kita sebenarnya. Nah, kita kembali lagi contohnya tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Jadi kadang manusia ini mengagungkan Allah tidak semestinya. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin, tadi malam saya mencari tentang kisahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini kan salah satu nabi yang diprofilkan di dalam Al-Quran agak bagak. Beliau nabi yang bagak-bagak itu apa? Ya pemberani, ya agak lain lah gitu karakternya gitu. Ya. Dengan Allah salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa langsung tanpa perantara. Biasanya kalau nabi-nabi ini Bapak Ibu, kalau nabi-nabi yang lain itu diajak bicara itu melalui perantara malaikat Jibril. Ini Nabi Musa lain nih. Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam adalah bahwa Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara. Ya. Lain lagi contohnya profil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah. Jadi Allah itu seperti kawan ngobrol dan sebagainya gitu. Ya kan? Khalilullah, kekasih Allah. Khalil itu kalau dalam bahasa kita itu kawan yang paling akrab, itu Khalil. Ya, itu Khalil itu kawan yang paling akrab. Jadi suasana hubungan antara Allah dengan Nabi Ibrahim itu seperti hubungan perkawanan yang sangat akrab sekali. Ya, sehingga Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan kepadaku. Ya, kayak ngomong dengan kawannya gitu, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana sih engkau menghidupkan orang yang mati dalam surat. Nah, ini saya akan sampaikan tentang kisah Nabi Musa yang Allah tunjukkan nurnya sedikit saja, ya, tentang keagungan Allah, ya, tentang keagungan Allah. Jadi suatu saat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyerahan Taurat. Taurat itu dulu di semua kitab-kitab suci Bapak Ibu rahimakumullah Allah turunkan langsung saja, ya. Allah turunkan langsung. Jadi mulai dari sampul ke sampul lah gitu. Semua itu kecuali Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim itu memang satu persatu, ayat per ayat tadrijian, ya. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam beliau bertahanus, ya, kalau diartikan bertapa, bukan bertapa, tapi beliau menyendiri, harus berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, selama 40 hari 40 malam, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma jaa Musa limiqatina, maka tatkala, ya, datang Musa limiqatina pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah 40 hari selesai berkhalwat, ya, di Bukit Tursina, wa kallamahu rabbuhu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi ngeri permintaan Nabi Musa nih, Pak. Permintaan Nabi Musa nih ngeri. Apa permintaannya? Rabbi, hai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku, anzur ilaik, aku melihat dirimu ya Allah. Jadi permintaannya ini aneh nih, ya. Jadi saking dekatnya apa semua sebagainya, itu Nabi Musa meminta Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan kepadaku zatmu sehingga aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani, qala lan tarani.
Maka Allah berkata, lan tarani, engkau tidak akan pernah melihatku. Ya. Tidak sanggup. Ya, artinya di sini tidak sanggup melihat, tidak sanggup melihat zat Allah. Nanti di akhirat kita bisa melihatnya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berada dalam surga dan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan di sini, qala lan tarani, engkau tidak akan sanggup melihatku. Walakin, begini sajalah. Kamu kalau melihat saya tak akan sanggup. Begini saja. Walakin unzur ilal jabal. Akan tetapi gini aja wahai Musa. Sekarang lihat ke gunung itu. Unzur ilal jabal, lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu tetap kokoh, engkau akan bisa melihatku. Engkau akan bisa melihatku. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 143 Bapak Ibu. Sekali lagi, hai Musa, engkau tidak akan pernah mampu melihatku. Unzur ilal jabal, sekarang engkau lihat ke gunung sebelah sana itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu tetap kokoh, fasawfa tarani, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala disampaikan di dalam tafsir, bukan Allah yang menampakkan, tapi cahayanya yang sedikit, diberikan cahaya Allah sedikit saja ke gunung ini. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka Allah menampakkan cahayanya sedikit saja. Cahaya di dalam tafsir itu disebutkan ini qadrun mulai seujung kuku, dalam bahasa Indonesianya seperti itulah. Ya. Lil jabali, kepada gunung itu, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gunung itu kemudian hancur lebur. Kenapa? Tidak sanggup melihat zat atau cahaya, bukan zat Allah, cahaya Allah yang sedikit itu. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gunung yang sangat kokoh, gunung lebih, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melihat gunung? Ya. Kalau dalam tafsir disebutkan gunung itu lebih kuat daripada engkau wahai Musa. Coba lihat tuh gunung yang paling kuat itu, bagaimana kondisinya ketika ditampakkan cahaya Allah. Ja'alahu dakkan, maka Allah menjadikan gunung itu hancur lebur, tak sanggup gunung itu menerima. Hancur itu bukan karena apa, tapi kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa langsung pingsan. Tak sanggup dia melihat kondisi gunung yang hancur lebur, tak sanggup Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau Nabi Musa melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hancur lebur Nabi Musa alaihissalam sebagaimana gunung hancur lebur seperti itu. Ya. Falamma afaqa qala, ya. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam afaqa, sadar, ya. Dari pingsan itu sadar dia, terbangun. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa bertobat, ya Allah, tak sekali lagi, ya. Tidak lagi saya meminta seperti yang saya minta tadi. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang pertama kali beriman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh ya tentang hakikat ketakwaan yang ada di dalam hati manusia. Jadi Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, bahwa kondisi ketakwaan yang sebenar-benarnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, adalah kondisi hati. Ya, kondisi hati yang kadang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk lain, ya. Kondisi hati yang kadang diterjemahkan dalam bentuk-bentuk lain, amal-amal yang bersifat lahiriah.
dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zikir, dalam bentuk lain sebagainya. Sehingga semakin orang mengagungkan Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, semakin orang mengagungkan Allah, semakin ia akan menjadi orang-orang yang sungguh khusyuk dalam kehidupan. Jadi salah satu syarat kita bisa khusyuk dalam kehidupan ini adalah kemampuan hati kita dalam bertakwa, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika ada kematian, kita mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, kita mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan kita ini, kita mampu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan simbol-simbol agama ini, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ia adalah bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, bagian terakhir dari ceramah saya ini adalah terkait dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan yang istimewa. Ya. Sebagai bulan yang istimewa. Di dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya. Saat di mana Allah atau ketentuan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ya, Ashhurul Hurum. Ya, atau bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, apa saja bulan-bulan yang dimuliakan? Bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah salah satunya adalah bulan Rajab. Ya. Salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka salah satu dari perintah Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika kita berada pada bulan-bulan haram, Bapak Ibu, adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan aniaya, jangan kalian melakukan kezaliman, berikan orang haknya, berbuat adillah, khusus pada bulan-bulan haram. Meskipun perintah ini juga pada bulan-bulan yang lain, tapi khusus pada bulan Ashhurul Hurum ini, pastikan kita tidak menzalimi orang, pastikan kita tidak mengurangi hak orang, pastikan kita berlaku adil kepada orang, pastikan kita tidak berlaku zalim kepada orang, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan ketidakadilan, perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan-perbuatan aniaya, dosanya dilipat gandakan pada bulan-bulan yang 4 bulan ini, termasuk bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab sekarang ini. Makanya Bapak Ibu, termasuk bagian dari ketakwaan hati kita tidak menganggap bulan Rajab sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu dia. Ya, ini sekarang sudah tanggal berapa, Pak Bu? 16 Pak ya? 15 16. Sekarang bulan 16, sudah setengah bulan lewat. Ya, sudah setengah bulan lewat. Kita hampir menjadikan Rajab ini seperti bulan-bulan biasa, padahal Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, meminta kita untuk kita tidak memperlakukan bulan Rajab ini seperti bulan-bulan biasa. Maka bukti dari ketakwaan kita ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, adalah membedakan perlakuan kita pada bulan Rajab. Pertanyaannya, amal-amal apa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab ini? Karena bulan Rajab ini Bapak Ibu berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ya, maka kita harus memuliakannya. Apa amalan-amalan yang paling utama? Amalan-amalan yang paling utama pada bulan Rajab, termasuk bagian dari 4 bulan yang dimuliakan itu, adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah.
Ya, memperbanyak interaksi kita ke masjid, memperbanyak interaksi ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu dia. Menyemarakkan bulan Rajab. Kenapa demikian harus disemarakkan? Harus disemarakkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti demikian. Nih ya. Disebutkan suatu saat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ada seorang sahabat namanya Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu ini adalah Rasulullah punya anak angkat. Ini anaknya anak angkat. Gitu. Ya. Usamah ini mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Jadi Rasulullah ini memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak melihat engkau berpuasa sunnah sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya. Maka Rasul mengatakan, qala dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, aku berpuasa ini pada bulan Sya'ban itu karena apa? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan manusia. Kenapa? Manusia itu gegap gempita menyambut Rajab dan gegap gempita menyambut Ramadan, tapi bulan Sya'ban dilupakan gitu loh. Jadi menyambut Rajab ini semarak, memasuki bulan Ramadan semarak. Sya'ban ini termasuk bulan yang kalau Rasulullah ini bulan kasihan kali ini orang pada lupa ini. Kenapa? Karena manusia itu menyemarakkan Rajab dan menyemarakkan Ramadan. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rajab ini disebut dengan gelar Syahrullah, bulan Allah. Kalau bulan Sya'ban Syahrun Nabi. Kalau bulan Ramadan Syahrul Ummati, syahr ummati. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau masuk Rajab itu mengadakan yang namanya Rajabiyah. Ini sebelum Islam datang, kalau bulan Rajab itu ramai semarak. Begitupun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam ini, di awal-awal itu ada yang namanya Atirah. Apa itu Atirah? Atirah itu adalah orang menyambut Rajab itu dengan menyembelih apa Pak? Kambing. Untuk apa? Nyambut Rajaban gitu. Rajaban. Ya, Rajaban. Nah, jadi dari hadis ini, coba bayangkan Bapak Ibu, dari hadis ini orang lupa bulan Sya'ban, orang semarak menyambut Rajab, orang semarak menyambut Ramadan. Nah, di sini digambarkan bahwa kondisi para sahabat radhiyallahu anhu, sikap mereka ketika menyambut bulan Rajab itu berbeda, semarak ya. Paling tidak kita menyemarakkan di dalam diri kita, interaksi dengan masjid, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir kita, baca Quran kita pada bulan Rajab inilah kita tingkatkan Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya bentuk daripada ketakwaan yang ada di dalam diri, jangan kita menganggap Rajab seperti bulan biasa ya. Dan salah satu keutamaan atau kesunahan atau hal-hal yang ibadah yang bagus yang boleh dilakukan pada bulan Rajab adalah berpuasa ya. Berpuasa, semakin banyak berpuasa pada bulan Rajab semakin bagus. Nah itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, menjadikan hati kita adalah hati orang-orang yang bertakwa, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan mengagungkan syiar-syiar Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, memberikan kelembutan hati kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan kita dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.